Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maulida Rizka Hasanah dengan NIM 24200800001. Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang yang diampu oleh Bapak Dr. Zulheldi MAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan suatu materi dengan judul Manhaj Al-Zamakhsyari dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Manhaj Mufassirin dan kepada rekan-rekan saya yang melihat materi ini. Pada materi kali ini, saya akan membahas 6 outline yang tertera di sini. Sebelum masuk materi inti, saya akan membahas tentang pengantarnya, mengapa saya mengambil judul Manhaj Al-Zamakhsyari dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf. Yang sama-sama kita ketahui, pada saat ini sudah banyak berkembangnya kitab tafsir sebagai rujukan untuk generasi-generasi Islam. Salah satunya ada yang populer yaitu kitab Al-Kasyaf karya Al-Zamakhsyari, yang mana banyak ulama yang memuji atas kelebihan-kelebihan dalam kitab tafsir ini. Salah satunya dari segi corak kebahasaannya. Bahkan terdapat pula corak teologis yang cenderung terhadap satu pemahaman ilmu kalam yaitu Mu'tazilah, yang mana Al-Zamakhsyari menjelaskan atau menafsirkan Al-Quran itu dengan beruntun dari Al-Fatihah hingga An-Nas, dan hal ini disebut dengan metode tahlili. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengambil judul Manhaj Al-Zamakhsyari dalam kitab tafsir Al-Kasyaf. Selanjutnya adalah metode. Metode yang saya gunakan dalam penulisan materi ini adalah yang pertama, jenis penelitian kepustakaan. Jenis datanya adalah dokumentasi yang mana terdapat nilai sejarah yang terkait dengan penelitian atau materi ini. Yang ketiga, teknik analisisnya adalah konten analisis, yang mana konten analisis ini adalah menganalisa isi dan materi dalam kitab maupun buku sesuai dengan kajian bahasan ini. Selanjutnya yaitu studi kepustakaan. Saya mengumpulkan beberapa jurnal-jurnal, artikel yang terkait dengan materi ini, serta saya bahas dan saya kutip tidak dengan copy paste, melainkan dengan merangkai kembali kalimat sesuai dengan pemahaman saya. Masuk ke dalam materi inti yaitu poin hasil. Di poin hasil ini ada 3 poin lagi yang saya fokuskan. Yang pertama, kitab tafsirnya dan karya-karyanya. Yang kedua, metode tafsirnya. Yang ketiga, contoh penafsirannya. Yang pertama, kitab tafsir dan karya-karyanya. Di sini ada meliputi 3 poin. Yang pertama, latar belakang penulisan kitab tafsir Al-Kasyaf ini oleh Al-Zamakhsyari. Yang kedua, sistematika penulisannya. Yang ketiga, contoh penafsirannya. Latar belakang penulisan kitab tafsir Al-Kasyaf ini, yang pertama dilakukan dengan percobaan terlebih dahulu, yang mana Al-Zamakhsyari melakukan percobaan dalam penulisan kitab tafsir ini, ternyata membuahkan hasil yang sukses. Kemudian adanya permintaan dari suatu kelompok yang menamakan dirinya Al-Fi'ah Al-Najiyah Al-Adliyah. Kelompok tersebut adalah kelompok Mu'tazilah. Dengan permintaan kelompok Mu'tazilah tersebut, Al-Zamakhsyari menulis kitab tafsir, dan kepada mereka yang meminta untuk mendiktekan Fawatih Aswar serta beberapa hakikat dalam surah Al-Baqarah, Al-Zamakhsyari melanjutkan perjalanannya menuju Mekah, yang mana di sana banyak dijumpai para tokoh yang menginginkan karyanya. Yang membuat Al-Zamakhsyari semangat dalam menuliskan kitab tafsir ini
Karena setelah sampainya di Mekah, dia mendapatkan informasi bahwa pemimpin di sana sangat ingin menjumpai Al-Zamakhsyari ke Khawarizm, di mana pemimpin tersebut ingin sekali mendapatkan karya Al-Zamakhsyari. Kemudian Al-Zamakhsyari memiliki motivasi tinggi dan keinginan kuat dan semangat lagi, maka dilanjutkannya untuk menulis kitab tafsir tersebut dengan singkat, simpel, dan mudah dipahami. Jangka waktu penulisannya kurang lebih 30 bulan. Penafsiran Al-Zamakhsyari ini sangat singkat dan mudah dipahami sehingga kelompok Mu'tazilah sangat senang mendapatkan karya tersebut yang ditulis oleh Al-Zamakhsyari. Selanjutnya, sistematika penulisan kitab tafsir Al-Kasyaf oleh Al-Zamakhsyari. Yang pertama, tartib mushaf, yang mana sesuai urutan mushaf dari Al-Fatihah hingga Anas, terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Semua awal surat diberikan basmalah kecuali surah At-Taubah. Yang kedua, selain itu, juga ada aspek balaghah, nahu, dan gramatika yang sangat kental, di mana pada penafsirannya Al-Kasyaf ini menafsirkan balaghahnya, kebahasannya juga, sehingga hal tersebut membuat kita mudah memahami sistematika penulisan tafsir tersebut. Yang ketiga, sistem penulisannya itu disebutkan ayat atau surat tersebut tergolong makiyah atau madaniyah, serta disebutkan sinonim dari nama surat tersebut. Yang keempat, terkadang Al-Zamakhsyari menggunakan metode dialog, yang mana beliau menggunakan kata inkultu. Inkultu tersebut berarti jika engkau bertanya. Jelas nampak bahwa adanya dialog antara yang bertanya dan yang menjawab. Hal itu juga membuat kita sebagai pembaca tafsirnya akan lebih memudahkan dalam pemahaman. Yang kelima, adanya syair dalam penafsiran kata dalam ayat tersebut. Yang keenam, adanya ungkapan singkat dalam hadis. Yang ketujuh, menjelaskan makna mufrodat sebelum menafsirkan ayat. Lalu yang kedelapan, Al-Zamakhsyari menuliskan lafaz ayatnya terlebih dahulu, baru ada penjelasan penafsiran di bawahnya. Itulah 8 poin sistematika penulisan kitab tafsir Al-Kasyaf oleh Al-Zamakhsyari. Lalu, karya-karya Al-Zamakhsyari ini tidak hanya di dalam bidang tafsir. Dalam bidang tafsir itu adalah tafsir Al-Kasyaf ini. Ada juga di dalam beberapa bidang, ada dalam 7 bidang. Yang pertama, kitab tafsir Al-Kasyaf. Yang kedua, bidang hadis, Al-Fa'iq fi Gharibul Hadis. Yang ketiga, dalam bidang fikih yang berjudul Ar-Ra'id fi Al-Fara'id. Yang keempat, ada ilmu bumi dengan judul Al-Jibal wal Amkinah. Lalu ada 3 bidang lagi, yaitu bidang akhlak, sastra dan bahasa, serta ilmu nahwu. Itulah karya-karya Al-Zamakhsyari. Baik, selanjutnya metode tafsir. Menurut sumber penafsirannya, sebagian besar penafsiran yang digunakan oleh Al-Zamakhsyari lebih berorientasi pada rasio atau ro'yu. Maka tafsir Al-Kasyaf dapat dikategorikan pada tafsir bil-ro'yi. Meskipun ada beberapa penafsirannya menggunakan dalil nakal atau Al-Quran dan hadis sebagai dalil penunjang pendapatnya. Di dalam tafsir Al-Kasyaf memang tidak tampak adanya penafsiran suatu ayat yang didasarkan atas ayat yang lain. Tidak pula ditemukan adanya hadis yang mendukung penafsirannya kecuali di beberapa ayat saja. Dan juga tidak ditemukan adanya pendapat para sahabat dan tabi'in di dalam penafsirannya. Dari sinilah, maka Al-Kasyaf dapat dikelompokkan pada tafsir dengan corak biroi.
Menurut susunan penafsirannya, Al-Zamakhsyari dalam tafsirnya menggunakan metode tahlili karena dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Ia meneliti makna kata-kata dan kalimat dengan cermat. Ia juga mengungkap makna munasabah, yaitu hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, atau antara satu surat dengan surat yang lainnya, serta dengan tertib susunan surat-surat dalam Mushaf Utsmani. Menurut cara penjelasannya, Al-Zamakhsyari menggunakan metode muqorrin, yaitu tafsir beberapa penafsiran sekelompok ayat-ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan membandingkan antara ayat dengan ayat atau hadis. Dan dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu antara objek yang dibandingkan dengan cara memasukkan penafsiran dari ulama tafsir yang lain. Menurut keluasan penjelasannya, Al-Zamakhsyari menggunakan metode tahlili atau tafsir yang penafsirannya terhadap Al-Quran berdasarkan urutan-urutan ayat, secara ayat per ayat, dengan suatu uraian yang terperinci tetapi jelas. Kemudian, yang selanjutnya contoh penafsirannya. Contoh bentuk penafsiran Biroi dengan metode tahlili dalam tafsir Al-Kasyaf dapat dilihat pada penafsirannya Quran Surah Al-Baqarah ayat 115. Yang mana di sini Al-Kasyaf menuliskan lafaz ayatnya terlebih dahulu. Lalu dicantumkan juga makna pada ayat tersebut. Lalu dipotong beberapa bagian kalimat, mulailah ditafsirkan. Menurut Al-Zamakhsyari maksudnya adalah walillahil masyriq wal maghribu, itu timur dan barat dari seluruh penjuru bumi. Semuanya kepunyaan Allah. Dia yang memiliki dan menguasai seluruh alam. Fa'ainama tuwallu, maksudnya ke arah manapun manusia menghadap Allah, hendaknya menghadap kiblat sesuai firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Hal ini pada saat Al-Zamakhsyari menafsirkan ayatnya, adanya makna mufradatnya terlebih dahulu. Ada makna per kalimatnya. Lalu ada munasabahnya. Munasabah keterkaitan ayat dengan ayatnya. Ada keterkaitan ayat Al-Baqarah ayat 115 dengan ayat 144. Lalu Al-Zamakhsyari menafsirkannya seperti penafsiran sebelumnya. Diambil kalimat fasama wajhullah. Menurut Az-Zamakhsyari maksudnya di tempat Masjidil Haram itu ada Allah, yaitu tempat yang disenanginya, dan manusia diperintahkan untuk menghadap Allah pada tempat tersebut. Maksud ayat tersebut adalah apabila seorang muslim akan melakukan sholat dengan menghadap Masjidil Haram dan Baitul Maqdis, akan tetapi ia ragu akan arah yang tepat untuk menghadap ke arah tersebut, maka Allah memberikan kemudahan kepadanya untuk menghadap ke arah manapun dalam sholat dan di tempat manapun sehingga ia tidak terikat oleh lokasi tertentu. Dari contoh penafsiran di atas, tampak bahwa Az-Zamakhsyari memulai penafsirannya dengan mengemukakan pemikirannya secara rasional, lalu dikuatkan dengan ayat lain yang berkaitan, dan setelah itu mengemukakan riwayat atau pendapat ulama. Jadi Al-Zamakhsyari di samping menggunakan akalnya juga menggunakan riwayat nakal sebagai penguat atas penafsirannya. Sekian dari materi hasil dan materi inti dalam pembahasan materi ini, manhaj Al-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf. Dilanjutkan dengan diskusi dan referensi. Jika audiens ada sedikit kritik atau saran serta pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.